Shalom sahabat, puji Tuhan dan senang sekali kita bisa kembali dipertemukan Tuhan dalam artikel rohani Arteri yang akan mengungkap fenomena kehidupan hari ini menurut kebenaran firman Tuhan. Pernahkah kita memperhatikan satu hal yang menarik seperti saat ini? Ketika keadaan ekonomi sedang sulit, harga-harga naik, pekerjaan tidak menentu, dan masa depan terasa penuh ketidakpastian, banyak orang justru membeli hal-hal kecil yang membuat mereka merasa sedikit lebih bahagia. Bukan mobil baru atau rumah baru yang lebih besar, tetapi bisa sebuah lipstik, secangkir kopi, parfum kecil, pakaian baru, atau makanan favorit. Fenomena ini dikenal dengan nama lipstick effect. Istilah ini dipopulerkan oleh Estee Lauder, seorang pemilik salah satu brand kosmetik terkenal dunia yang juga dijuluki sebagai Ratu Kosmetik Dunia. Dia mengamati bahwa ketika ekonomi melemah, penjualan lipstik justru meningkat. Mengapa? Karena ketika seseorang tidak mampu membeli kemewahan besar, ia tetap ingin menghadiahkan sesuatu bagi dirinya. Sesuatu yang sederhana tetapi mampu memberi rasa senang dan sedikit harapan. Jika dipikir, sebenarnya yang dicari bukanlah lipstiknya, yang dicari adalah perasaan. Perasaan bahwa hidup masih layak dijalani, perasaan bahwa dirinya masih berharga, dan perasaan bahwa masih ada alasan untuk tersenyum. Dan disinilah kita mulai melihat sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar teori ekonomi. Fenomena ini sesungguhnya sedang membuka tabir hati manusia. Manusia diciptakan dengan kerinduan untuk dipuaskan. Ketika hati kosong, maka ia akan mencari sesuatu untuk mengisinya. Ketika jiwa lelah, maka ia akan mencari tempat bersandar. Dan ketika hidup terasa berat, maka ia akan mencari pelarian. Namun masalahnya, pelarian itu seringkali bukan Tuhan. Hari ini, lipstik tidak selalu berwujud lipstik. Bagi sebagian orang, lipstiknya adalah media sosial. Setiap kali hati gelisah, tangan otomatis membuka layar ponsel, terus menggulir, tertawa sebentar, lalu kembali merasa kosong. Bagi yang lain, lipstiknya adalah belanja. Ada rasa puas beberapa saat ketika paket datang, namun setelah itu kekosongan mulai muncul kembali. Ada yang menjadikan pekerjaan sebagai lipstik, ada yang menjadikan hubungan asmara, popularitas, uang, hiburan, bahkan pelayanan sebagai lipstik bagi jiwanya. Semuanya memberikan rasa nyaman, tetapi hanya sebentar. Bukankah itu yang dialami oleh perempuan Samaria? Ia terus mencari kepuasan dari hubungan demi hubungan, bukan karena ia wanita yang jahat, tetapi karena hatinya sedang mencari sesuatu yang tidak pernah berhasil ditemukannya. Dalam Injil Yohanes 4 ayat 13 hingga 14 tertulis, jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Mari perhatikan, Yesus tidak berkata bahwa sumur itu salah, air sumur itu tidak salah. Yang salah adalah berharap air itu mampu menghilangkan rasa haus jiwa. Bukankah kita sering melakukan hal yang sama? Kita berharap pekerjaan menghilangkan kegelisahan, kita berharap uang menghapus rasa takut, dan kita berharap pujian manusia membuat kita merasa berharga dan masih ada harapan-harapan lainnya lagi. Padahal semuanya itu hanyalah lipstik yang mempercantik permukaan tetapi tidak menyembuhkan hati. Dunia modern saat ini semakin pandai menjual lipstik bagi jiwa. Iklan berkata, "Belilah ini maka kamu akan bahagia." Media sosial berkata, "Jadilah seperti mereka, maka hidupmu sempurna." Dan dunia berkata, "Kejar lebih banyak, maka hatimu akan tenang." Namun setelah semua diraih, mengapa masih banyak orang yang tetap gelisah? Jawabannya, karena jiwa manusia
tidak diciptakan untuk dipuaskan oleh dunia, tetapi jiwa manusia diciptakan untuk mengenal penciptanya. Itulah sebabnya mengapa banyak orang yang tampaknya memiliki segalanya namun tetap merasa hampa. Sebaliknya, banyak orang percaya yang hidup sederhana justru memancarkan damai yang sulit dijelaskan. Damai itu bukan berasal dari keadaan, tetapi damai itu berasal dari pribadi Kristus. Seringkali Tuhan mengizinkan kita berada dalam musim yang sulit, bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menunjukkan kemana seharusnya kita mencari pertolongan dan penghiburan. Karena saat semuanya berjalan baik, kita akan dengan mudah berkata, "Tuhan adalah kekuatanku." Namun, ketika semua penopang hidup mulai goyah, barulah terlihat siapa yang sebenarnya menjadi sandaran hati kita. Apakah kita lebih cepat mencari Tuhan atau lebih cepat mencari pelarian? Dan apakah doa menjadi respon pertama kita atau justru menjadi pilihan terakhir? Ada bahaya rohani yang sangat halus. Orang Kristen pun dapat mengalami lipstick effect secara rohani. Kita mungkin rajin mengikuti ibadah, mendengarkan lagu penyembahan, atau membaca renungan hanya untuk merasa lebih tenang sesaat, tetapi tidak sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Tuhan. Kita mengejar rasa damai tanpa datang kepada Sang Pemberi Damai. Kita menikmati berkat tanpa mengenal Sang Pemberi berkat, dan kita mencari kenyamanan rohani tetapi menghindari pertobatan. Padahal Yesus tidak datang hanya untuk membuat kita merasa lebih baik, tetapi juga untuk memberikan hidup yang baru. Kasih karunia bukanlah kosmetik yang menutupi dosa, tetapi kasih karunia adalah kuasa yang mengubah hati. Bayangkan seseorang yang wajahnya terluka lalu hanya menutupinya dengan riasan. Dari kejauhan tampak baik-baik saja, tetapi luka itu tetap ada. Begitulah banyak orang menjalani hidup. Mereka tersenyum, tertawa, bahkan aktif, tetapi diam-diam menangis. Dunia memberi lipstik, tetapi Yesus menyembuhkan luka. Itulah perbedaannya. Daud berkata dalam Mazmur 62 ayat 1, "Hanya dekat Allah saja aku tenang." Bukan dekat uang, bukan dekat popularitas, juga bukan dekat keberhasilan, tetapi dekat Allah. Kalimat ini sederhana, tetapi sangat dalam, karena ketenangan bukanlah hasil dari keadaan yang sempurna, melainkan buah dari hadirat Tuhan. Hari-hari ini, dunia menawarkan ribuan cara untuk mengurangi stres. Seminar, hiburan, motivasi, belanja, perjalanan, dan berbagai bentuk pelarian lainnya. Sebagian mungkin baik pada tempatnya, namun tidak satu pun yang mampu menggantikan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati manusia. Sebab akar persoalan manusia bukan sekedar kelelahan, tetapi akar persoalan manusia adalah keterpisahan dari Allah karena dosa, dan hanya salib Kristus saja yang sanggup memulihkan. Karena itu, ketika hati mulai gelisah, jangan buru-buru mencari lipstik yang baru, tetapi berhentilah sejenak, diam di hadapan Tuhan, dan terimalah kehendak Tuhan melalui firman-Nya dalam Alkitab. Izinkan Roh Kudus menyentuh bagian hati yang selama ini berusaha kita tutupi dengan berbagai kesibukan. Mungkin selama ini kita tidak membutuhkan lebih banyak hiburan, tetapi kita membutuhkan lebih banyak hadirat Tuhan. Mungkin kita tidak membutuhkan lebih banyak pujian manusia, tetapi kita membutuhkan lebih banyak kasih Kristus. Dan mungkin kita tidak membutuhkan lebih banyak pelarian, tetapi kita membutuhkan pertobatan. Hari ini, Yesus masih mengulurkan tangannya. Ia tidak berkata, "Datanglah setelah hidupmu rapi," tetapi Dia berkata, "Datanglah kepadaku." Artinya, datanglah dengan air mata, dengan luka, dengan kegagalan, dengan rasa takut, dan dengan kehampaan. Sebab Yesus tidak sekedar mempercantik, tetapi Dia juga memperbarui hidupmu dari dalam. Jangan puas dengan lipstik yang hanya mempercantik sesaat, sementara hati tetap kosong. Carilah Kristus, karena ketika Kristus menjadi pusat hidup,
maka damai dan sukacita tidak lagi bergantung pada keadaan, juga pengharapan tidak lagi ditopang oleh apa yang kita miliki, melainkan oleh pribadi yang memegang hidup kita. Akhirnya setiap kita perlu bertanya, apakah lipstik yang selama ini aku andalkan selain Tuhan? Apakah itu uang, pekerjaan, pengakuan, kesibukan, media sosial, atau bahkan pelayanan yang tanpa sadar telah menggantikan keintiman dengan Yesus? Kiranya hari ini kita berani meletakkan semuanya di kaki salib, sebab hanya Yesus yang sanggup mengisi ruang terdalam dari hati manusia. Hanya Yesus yang dapat mengubah hati yang hampa menjadi penuh pengharapan, mengubah jiwa yang letih menjadi kuat kembali, dan mengubah hidup tanpa arah menjadi kesaksian yang memuliakan namanya. Jadi jangan cari penghiburan yang sementara, carilah Sang Juru Selamat yang kekal. Sebab dunia hanya mampu memberikan lipstik bagi wajahmu, tetapi Yesus sanggup memberikan hidup baru bagi jiwamu. Sahabat yang dikasihi Yesus, jika artikel rohani ini memberkati dan menguatkan imanmu, maka jangan lupa untuk membagikan kepada keluarga, sahabat, dan siapapun yang sedang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Bukan tidak mungkin melalui satu klik bagikan dari kamu ada satu jiwa yang kembali kepada Yesus. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Sampai bertemu dalam arteri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.